Iya. Kan beatbox membutuhkan pendengaran kan? Bisa, tapi tetap bisa. Latihannya 1 tahun sih kalau saya pribadi. Biasanya orang dengar tuh kan cepet ya. Tapi Cuma kalau 1 tahun. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Cuma itu 1 tahun mah cuma doang 1 tahun. Bisa beatbox. bisa. Saya 10 tahun udah bab begitu doang. Mungkin mau saya tunjukkan gimana mau. Iya, ayo dong. Udah tua. Gimana? Menurut Mas gimana nih? Keren. Oh gini. Keren. Keren banget ya maksudnya. Tapi dengar ada ininya, enggak? Enggak. Nah, tahu dari mana bahwa itu ada musik ini? Oke, pertama saya lihat di YouTube. Saya fokus di gerakan bibirnya seperti apa. Memang sulit sih untuk mengcopy itu, untuk melihat dan mengcopy itu. Itu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, saya punya teman komunitas beatbox. Lalu teman saya kenalan, sudah berkenalan dengan dia, saya minta untuk menunjukkan gimana sih beatbox itu. Bisa nggak ngajarin saya untuk beatbox ini? Lalu teman saya mengajarkan. Dan jadi langsung saya biasanya meletakkan tangan di Dengar apa namanya? ininya ya? Iya, Keteran. di leher seperti itu. Karena beatbox itu kan ada udara yang keluar, ada getaran. Beatnya itu kan ada suara yang keluar. Jadi ketika disentuh itu ada getaran, ada ini. Nah, kalau sulit gimana? Biasanya visual, pakai isyarat seperti contohnya seperti itu. Jadi kayak kalau ditarik seperti apa, kamu coba praktek seperti apa. Oh, ada suara yang ditarik, berarti seperti itu, kayak lidahnya ditarik seperti itu. Jadi caranya seperti itu sih. Jadi ada Cara untuk ininya ya. Tapi kalau untuk ini sama sekali enggak ya? Iya, kalau denger sih memang nggak bisa. Nah, cuma maksudnya kalau ke teman-teman yang lain gitu, teman-teman tuh yang lain ada nggak yang demen beatbox juga? Belum, jarang sih sebenarnya, malah hampir nggak ada malahan. Oke. Selain beatbox tadi, apa lagi yang teman-teman biasanya lakukan? Kalau teman-teman yang lain suka yang tadi ya, main game MLBB itu, futsal. Lalu apa lagi ya? Oh, skateboard yang tadi sudah saya sebutkan juga. Teman tuli biasanya kumpul-kumpul skateboard. Jadi mungkin teman-teman nggak banyak tahu, tapi teman-teman tuh biasanya kumpul terus memang mereka bisa skateboard gitu. Kalau aku sekarang aktif olahraganya futsal, skateboard, terus beatbox juga. Saya suka 3. Banyak ya ternyata. Iya, banyak. Banyak ya. Nah, untuk di Solo sendiri, pernah data nggak berapa banyak teman-teman tuli? Ada datanya mungkin sekitar 60-an ke atas. Tapi sekarang saya belum mendapatkan data yang paling baru sih. Saya harap Gerkatin bisa mendata dengan pendataan yang baru untuk teman-teman tuli sekarang ada berapa seperti itu. Kalau dulu sebelumnya waktu pendataan yang terakhir itu sekitar 60-an orang lebih. 60-an orang lebih. Banyak. Kalau dulu tahun 2014 sampai 2018 saya menjadi ketua di Gerkatin Solo. Ketika saya mendata itu sekitar 60 orang lebih. Tapi sekarang kan saya sudah pensiun ya, jadi ada ketua baru. Saya tetap mendukung untuk program di Gerkatin ini. Nah, saya berharap juga ada data tambahan karena belum ada. biasanya ada yang belum terdata di daerah-daerah yang lain seperti itu. Jadi mungkin yang kemarin belum terlalu mendalam pendataannya, jadi saya harap yang kali ini lebih mendalam lagi pendataan yang baru. Kebanyakan yang di Solo sendiri ini apakah tulis sejak lahir atau udah dewasa baru? Tergantung sih sebenarnya, tergantung dikasih Tuhannya seperti apa sebetulnya. Kalau yang tuli
dari lahir itu bisa, atau juga bisa karena kecelakaan, atau mungkin karena salah obat, atau salah ketika melahirkan itu ditariknya salah seperti itu. Nah itu tergantung. Kalau saya sendiri sih tuli dari lahir. Sudah lahir. Saya lahir jadi ketubannya belum pecah seperti itu. Kalau untuk di sini di Solo sendiri, kan komunitasnya ada nih, komunitasnya teman-teman ada. Apakah ada dari yang apa ya, sebutannya ketua ya kan, itu mereka ngajak, nah ada pembekalan untuk pembelajaran buat teman-teman yang baru gabung, ada seperti itu? Ya, tetap sih kami yang teman-teman tuli akan mengajarkan sosialisasi dan lain-lain untuk tujuan regenerasi komunitas tuli tersebut gitu. Mungkin kalau awalnya mungkin nggak tahu, kami tetap akan mengajarkan, mensosialisasikan seperti itu supaya si teman-teman tuli yang baru bergabung ini bisa lebih paham seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa senang mau berkumpul, mau ikut kegiatan, mau ikut organisasi, mau ikut komunitas, itu kan bagus ya. Karena manfaatnya apa? Manfaatnya bisa bertemu dengan teman-teman dengar, dengan teman-teman tuli, bisa menjelaskan, bisa mensosialisasikan sesuatu seperti itu. Jadi tetap ikut istilahnya kayak mensosialisasikan, mengajarkan gitu. Karena sebelumnya pasti teman-teman dari nol juga nggak tahu, informasi juga nggak tahu seperti itu. Sebab apa? Sebab ada hambatan komunikasi ini sendiri. Jadi karena hambatan ini kan kita tidak dapat informasi dong, informasinya nol seperti itu. Nah, ketika mereka sudah ikut komunitas atau kami mengajarkan ke teman-teman itu kan mereka bisa mendapatkan informasi. Oke. Untuk teman-teman tuli semua, teman-teman tuli dan dengar itu sama kok. Kita sama-sama berproses, sama-sama berkembang bersama seperti itu. Mungkin komunikasinya saja yang berbeda. Cuma itu perbedaannya ya. Teman tuli pakai isyarat, teman dengar pakai lisan seperti itu. Tapi teman-teman mungkin merasa berat, tapi tetap teman-teman harus berusaha. Gak apa-apa, walaupun berat kita tetap akan terus berusaha terus. Mungkin merasa jelek, atau mungkin merasa bagus atau gimana, atau merasa diskriminasi. Tapi yang penting teman-teman tetap harus berusaha untuk menembus batas semua itu. Mungkin teman-teman bisa akan menembus batas itu dengan cara teman-teman sendiri-sendiri. Aku memiliki caraku sendiri, kamu memiliki caraku sendiri untuk menembus batas dan mencari solusi itu semua. Jadi tergantung dari cara masing-masing. Nggak tahu sih, support Bima nih. Semua yang Bima punya kita akan tampilkan di podcast kita, di Instagram kita. Kasih aja ke kita karya-karya seni Bima. Kalau misalnya karya-karya seni juga Bima melukis nggak melukis ya? Iya, saya melukis. Melukis juga. Saya melukis digital. Sketsa. Dia bisa. Saya biasanya sketsa. Oke. Nanti kita closing paling nggak pakai ini ya, paling pakai begini. Ntar kalau sekarang saya ngomong dulu ke sahabat Bedante. Ini bukanlah akhir dari pembicaraan saya dengan salah satu teman yang memiliki kekurangan teman tuli. Tapi terlihat dari pembicaraan kita ya, bahwa walaupun Bima adalah seorang tuli, namun Bima memiliki sebuah hasrat untuk bisa membangun komunitas ini untuk menjadi setara dengan yang lain. Apakah kita masih mau melihat mereka sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa? No. Mereka adalah sama, mereka punya hak sama seperti kita. Bahkan mungkin mereka hanya kekurangan satu, yaitu pendengaran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sama memiliki kekurangan, yaitu kekurangan moral atau akhlak, dengan membuat mereka seperti itu? No kan? Nah, kalau kita tidak mau, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk mensupport berbagai kegiatan yang mereka miliki. Oke, demikian sahabat Bedante dari kita, podcast kita hari ini. Lalu kita ada salam nih Bima ya. Nah, salam kita adalah be fun, be cuan, be inspire gini. Terbalik.
Ya. Oke. Sahabat Bedante, be fun, be cuan, be inspired.